Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen mata kuliah Jaringan Komputer Bapak Bambang Kelana Simponi STMkom dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil video resume kelompok kami untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Yang pertama dimulai dari saya, Nur Apni Adisna, dengan NIM 12201456 sebagai moderator dan presentator kedua. Yang kedua, Finan Ramadan dengan NIM 12201460 sebagai presentator pertama. Yang ketiga, Zulka Fauzan Abdillah dengan NIM 12201465 sebagai presentator ketiga. Dan yang keempat, Salman Mufid Cahyono dengan NIM 12201490 sebagai presentator keempat. Penjelasan pertama yaitu jenis jaringan komputer, hitung berapa jumlah network, host, dan uraikan mulai dari IP network, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast, dan jenis perangkat jaringan yang akan disampaikan oleh Finan Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk saya bagian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN. LAN adalah semacam jaringan yang mencakup lokal area seperti kampus, perumahan, seperti kantor-kantor. Itu disebut LAN. LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area kecil yang seperti saya jelaskan tadi. Sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer yang lainnya dalam jarak berdekatan. Berikutnya untuk jaringan MAN. MAN adalah jaringan yang mencakup bisa satu kota, yang artinya Metropolitan Network merupakan jaringan komputer yang cakupannya area cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara sampai 5 sampai 50 km. Jenis jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Untuk selanjutnya, pengertian jaringan WAN. WAN adalah jaringan yang cukup luas, dapat menyatukan beberapa kota seperti provinsi. Dalam Provinsi Jawa Barat seperti Tasikmalaya dan sebagainya, Bandung, Garut, adalah sebagai jenis komputer yang cakupannya paling luas dalam satu provinsi, yang tidak hanya lintas kota ataupun lintas pulau. Untuk pengertian PAN adalah PAN seperti layaknya Bluetooth kali ya, seperti satu komputer ke komputer lainnya dengan jarak sangat dekat. Dalam proses ruangan melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis perangkat jaringan. Untuk jenis-jenis jaringan, perangkat jaringan ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi memperkuat regenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dan sinyal agar lebih kuat dan tidak kelemahan jaringan. Yang selanjutnya, braid adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara jaringan ke jaringan lainnya berdasarkan informasi pada sebuah data link. Braid juga memiliki fungsi untuk berbagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menghitung jumlah IP. Di sini ada 172.168.10.1/23. Untuk menghitung pertama, kita hitung dulu untuk prefixnya. 23 tambah 8 menjadi 31. 31 kita rumuskan menjadi 2 IP. 2 kali 256 jadi 512 atau 512. Nah, untuk pernya per 23 sama dengan 512, itu untuk jumlah IP-nya. Untuk menghitung rentang IP-nya 172.168.10.1/23. Kita ambil 10-nya menjadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Untuk 5-nya kita ambil menjadi 5 kali 2 sama dengan 10, itu untuk awal. Untuk
nyari akhir 10 tambah 2 kurangi 1 menjadi 11. Jadi untuk IP networknya 172.168.10.0. Untuk IP broadcastnya 172.168.11.255. Nah untuk IP hostnya 172.168.10.1 sampai 172.168.11.254. Nah untuk mencari subnet max-nya 256 kurangi 2 menjadi 254. Jadi subnet max dari IP tersebut 255.255.254.0. Untuk IP blocknya 5. Sekian dari penjelasan untuk menghitung jumlah IP. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Penjelasan kedua yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi pada jaringan komputer. Kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6 dan jelaskan fungsi ACMP, POV3, SMTV, FTV, ARV yang akan disampaikan oleh Nur Apni Agisna. Kepadanya saya persilahkan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi pada jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Kelebihannya yaitu sederhana, hemat kabel, dan apabila ada penambahan komputer mudah untuk dilakukan. Dan kekurangannya yaitu apabila kabel terputus maka jaringan tidak berfungsi karena hanya mengandalkan satu kabel saja untuk penggunaan dalam skala besar dan diperlukan repeater. Topologi star. Kelebihannya yaitu bersifat fleksibel, keamanan data yang tinggi. Dan kekurangannya yaitu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Topologi ring. Kelebihannya yaitu mudah dalam hal perancangan dan pengimplementasiannya. Biaya instalasi topologi ring cenderung lebih murah. Kekurangannya yaitu jika terjadi kesalahan dalam satu node atau titik bisa mengakibatkan kesalahan dalam seluruh jaringan. Topologi mesh. Kelebihan yaitu keamanan yang dapat dikatakan baik dan besar, bandwidth yang cukup lebar. Kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang besar dan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port. Topologi tree. Kelebihannya yaitu topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. Dan kekurangannya backbone sebagai simpul utama jaringan sangat rentan dan perlu perhatian khusus dikarenakan jika terjadi kerusakan maka seluruh jaringan akan terganggu. IPv4. Kelebihan dari IPv4: pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil setelah address jaringan diperoleh. Maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4294967 alamat. Meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. IPv6. Kelebihan dari IPv6, jumlah alamat yang jauh lebih besar dengan spesifikasi bit untuk alamat standar sebanyak 128 bit. Memiliki arti IPv4
akan mampu menyediakan 2128 kemungkinan alamat Unix, walaupun tidak semuanya akan dialokasikan, namun sudah cukup untuk keperluan masa mendatang sehingga teknologi semacam NAT pada IPv4 sudah tidak perlu lagi digunakan. Kekurangan dari IPv6, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Fungsi ICMP 1. Membantu proses error atau handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Yang kedua, membantu kontrol prosedur atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan. Fungsi POV3. Untuk mudahnya, POV3 berfungsi seperti bis surat yang bekerja untuk mengambil dan membaca email yang masuk ke akun Anda. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server, kemudian meneruskannya ke alamat email klien. Electronic mail tersebut baru akan terespon ketika sudah dibuka oleh user yang berhak mengakses alias mereka yang memegang username dan password dari alamat email tersebut. Fungsi SMTP. Jika Anda memiliki website yang di dalamnya terdapat kontak form atau pengiriman email ke alamat email pengunjung, maka Anda perlu melakukan setting SMTP pada website. SMTP di sini berfungsi untuk pengiriman email dari website ke alamat email tujuan. Fungsi FTP. 1. Protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dua arah. Yang kedua, selanjutnya fungsi FTP adalah melakukan backup website dengan mudah dan efisien. 3. Melakukan upload halaman website pada web server atau hosting ke internet. 4. Download file dari software public. Yang kelima, melakukan upload halaman website pada web server atau hosting ke internet. Fungsi ARV. Menerjemahkan alamat logika menjadi alamat fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan peran dari ARV dalam sebuah Ethernet menggunakan paket tracker. Penjelasan ketiga yaitu buatlah skema jaringan yang akan disampaikan oleh Zulka Fauzan Abdullah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi video resume 3. Buatlah skema jaringan seperti skema troubleshoot 123 pada pertemuan 10 menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kemudian gunakan IP address 172.168.10.1 pada router. Pastikan PC1, PC2, dan PC3 dapat berkomunikasi dengan router. Nah, kita langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita akan buat skema seperti pertemuan 10. Di situ ada router, ada switch, dan ada 3 PC. PC1, PC2, dan PC3. Nah, di sini saya akan hubungkan dengan kabel strike. Pilih fast Ethernet. Untuk PC2 juga sama, kita hubungkan dengan fast Ethernet ke switch. Untuk PC3 juga sama. Nah, kemudian untuk switch ke router sama menggunakan kabel strike, pilih fast Ethernet. Nah, di sininya kita pilih gigabit Ethernet. Kita coba fast forward dulu. Nah, kemudian di sini kita diminta masukkan IP routernya tuh. Nah, di sini 172
68 10 1. Kita nyalakan dulu. Nah, kemudian kita masukkan IP di PC 1 72 68 10 1. Subnetnya kita samakan semua ya. Untuk gateway-nya kita samakan dengan router. PC 2 kita set IP-nya sama, cuman di belakangnya beda. 8 10.2. Yang tadi PC 1 kita masukkan 10.1, di sini kita masukkan 10.2. Untuk gateway-nya sama. Nah, untuk PC 3 juga sama, cuman beda di akhirnya saja. 10.3 ya, subnetnya sama, gateway-nya juga sama. Nah, sekarang kita akan coba komunikasikan PC 1 dengan PC 2. Nah, di sini sudah reply ya, berarti sudah sambung. Kita coba ping PC 3. Sudah bisa. Nah, kita coba dari PC 2. Ping 2 8 10. Kita coba ping PC 1. Udah bisa. Sekarang kita coba ping PC 3. Udah bisa. Coba dari PC 3. Ping 2. Kita coba ping PC 1. Udah bisa. Kita coba ping PC 2. Nah, sudah bisa. Nah, di sini diperintahkan pastikan PC 1, PC 2, dan PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang ya, gak kayak barusan harus buka command prompt. Kayak gini, misalkan kita mau komunikasikan PC 1 dan PC 2. Nah, di sini statusnya sukses. Nah, tadi di perintah tugasnya yaitu pastikan PC 1, PC 2, dan PC 3 bisa berkomunikasi dengan router. Kita akan coba dari PC 1 ke router. Nah, di sini statusnya sukses. Kita coba dari PC 2 ke router. Statusnya juga sukses. Sekarang kita coba dari PC 3 ke router. Nah, sukses juga. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan keempat yaitu buatlah jaringan komputer yang akan disampaikan oleh Salman Mufid Cahyono. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salman Mufid Cahyono. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan topologi yang sudah disediakan di dalam PDF yang dosen saya berikan. Pertama-tama, dikarenakan saya sudah membuat topologi tersebut, mari kita lanjutkan ke tahap setting. Nah, di sini saya tadi sudah menyeting beberapa, dikarenakan ada beberapa kendala. Dan untuk menghemat waktu, saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang tadi. Di sini saya mengaktifkan router, memasukkan config, lalu menggunakan terminal. Nah, di sini saya akan memberikan nama untuk hostnya itu berupa Asep ya.
saya akan mengaktifkan. Sini kita akan langsung exit saja untuk semua, dan kita cek di sini untuk passwordnya sudah berhasil kita lakukan, karena kan kita tadi sudah melakukan enkripsi di dalam service, di dalam config host kita menggunakan password encryption, dan kita menggunakan banner MOTD untuk memberikan banner ini atau memberikan sebuah warning kepada user yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan IP address dari makalah yang kita gunakan. Nah, di sini untuk mempermudah, saya akan memasukkan IP address melalui gigabit internet. Untuk IP address G0 itu 192 168 10 dan juga 1. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255 255 255 dan 0. Untuk gigabit internet 1 kita menggunakan 192 168 11 1. Di sini untuk port status kita enablekan. Nah, untuk selanjutnya dikarenakan kita sudah melakukan konfigurasi di Ethernet 1.0 dan 1. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan CLI lagi. Di sini kita akan exit terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan yang namanya banner, dan untuk password kita akan menggunakan Kisco sama seperti password yang sudah ditentukan dalam makalah. Nah, di sini kita sudah bisa masuk menggunakan password. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menggunakan koneksinya itu menggunakan kabel copper ya di sini, menyesuaikan dengan makalah seperti contoh ini. Saya akan menyelesaikan masalah di makalah dengan ini seperti ini. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan versi internet untuk kabelnya. Nah, di sini kita akan mengubah IP address untuk PC ini itu 192 168 10 titik 1. Untuk subnet kita akan menggunakan di sini. Kenapa di sini titik 2? Dikarenakan satunya itu sudah berada di dalam router atas.
Untuk selanjutnya kita lakukan kembali ke dalam PC 2. Sini kita akan menggunakan 192 168 10.3 dan kita akan menggunakan DNS default ya, yaitu 255.255.255.0 atau kita bisa menggunakan 255 semua. Sebetulnya kita bisa menggunakan IP itu di sini di desktop, tapi saya menggunakan di config. Tapi ya udah sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu ada yang beda. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke PC selanjutnya. Untuk PC 3, nah untuk router kedua yang dimana itu menggunakan G01 atau fast gigabyte atau menggunakan gigabyte. Nah, di sini dia itu tidak boleh, keterangannya adalah memiliki IP dan digunakan sebagai DHCP server. Di sini kita menggunakan DHCP server. Untuk kedua PC ini kita sesuai yang ada di dalam PDF. Dua PC ini kita menggunakan DHCP server ya. Oh, ini udah. Untuk PC 3 dan PC 4 melalui switch ini kita menggunakan DHCP server dengan rute gigabit Ethernet 01. Ketika sudah, kita akan menggunakan command prompt di sini untuk ping 192 168 10.1. Untuk koneksi ke dalam router ini bisa disebut aman karena tidak ada lost package dan jaringan lancar. Mari kita coba di PC 2 untuk melakukan command prompt kembali. 192 168 10.1. Nah, ini masih ada request timeout. Berarti di sini konektivitas antara PC 1 ke dalam router 1 itu belum terjadi. Cuman apa-apa kita setting 2 aja dua-duanya. Untuk sini 4. Untuk di sini kita cek kembali. Sini ini 2. Untuk PC di sini kita untuk global maupun internet sudah menggunakan DHCP. Karena saya akan mengecek kembali, takutnya ada beberapa kesalahan yang saya lakukan seperti tadi. Sini tidak ada. Mungkin akan saya coba lagi untuk melakukan ping ya. Ini berada di PC ini, berarti memang 3. Nah, sekarang telah adanya koneksi untuk PC 3, mari kita melakukan koneksi ke pusat dan semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita coba menggunakan di sini 192 168 10 4. Di sini untuk melakukan koneksi ke PC ini sangatlah lancar. Kita akan mencoba untuk koneksi ke dalam router dan ini koneksi yang sangat lancar, tidak ada lost package. Untuk masalah yang menggunakan DHCP di sini saya belum bisa memecahkannya
dikarenakan saya masih bingung juga. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.